Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya dengan channel saya Ujur Channel ya. Eh, Kemarin ramai-ramai ya tentang Bu Koni yang katanya mempunyai bukti-bukti ya tentang eh, diduga eh, masalah-masalah lah, katakanlah masalah yang terjadi kepada Pak Jokowi ya dan Bu Iriana ya, sempat menyinggung itu ya, kemarin ramai di jagat media membahas tentang itu. Tapi ternyata Bu Koni sama netizen-netizen Indonesia ya, di dikritis ya, dikomentari ya, seperti itu ya. Dan di acara Kompas TV kalau nggak salah ini Bu Koni membeberkan ya, tentang apa yang dipegang oleh beliau. Oke ya, jangan lama-lama, kita akan lihat videonya gimana. Bu Koni, Ya, setelah ya. Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka, Bu Koni bersuara cukup keras dan mengatakan bahwa ada bukti yang dititipkan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni. Bisa dijelaskan seberapa kuat sebetulnya bukti yang diberikan oleh Mas Hasto kepada Bu Koni? Begini, pertama mesti dikoreksi kata-kata itu bukan bukti. Yang saya sampaikan adalah saya dititipi dokumen dan dokumen itu bisa menjadi bom waktu. Itu kalimat saya. Oke. Saya lebihkan, saya kurangi. Dan saya bilang dokumen ya, artinya saya tidak bilang saya pegang video, saya tidak bilang saya pegang foto. Hmm. Kenapa ini bisa saya sampaikan? Karena tidak lama dari saya bicara itu, kemudian beredarlah video-video atau apapun lah kepada saya terkait kasus terong Ibu Iriana. Oke? Hmm. Dan banyak sekali YouTube itu mengarahkan seolah-olah karena saya bilang itu, maka kemudian ancaman saya terkait Ibu Iriana adalah terkait terong itu. Saya adalah orang yang sama sekali tidak mengurusi hidup pribadi orang. Oke. Karena saya sudah mengalami bagaimana ketika saya bersuara keras sejak Gibran kasus MK, itu suara saya terkeras kepada negara adalah ketika MK diacak-acak. Saya itu orang yang nggak pernah turun ke jalan. Hari itu saya turun ke depan istana. Apa yang dapat saya dapatkan adalah kasus file militer saya yang menjadi rahasia pengadilan militer, itu tentang urusan rumah tangga, itu bisa dipublish keluar dan dipakai untuk alat mendiskreditkan. Oke. Makanya saya paling benci hal-hal seperti itu, dan saya ulangi sekali lagi, yang saya pegang adalah dokumen. Dokumen. Oke. Nah, ya, yang kedua, ketika saya menerima dokumen, sudah pasti saya bukan orang bodoh dan Pak Hasto juga orang pinter kan. Kami tidak bisa menerima begitu saja, pasti ada perjanjian antara kami bahwa saya hanya sekedar dititipi. Sehingga hak untuk mengeluarkan, mengedarkan, memindah tangankan, mentransfer, dan lain dan sebangsanya, itu hanya ada di tangan Pak Hasto Kristianto sebagai pemilik dokumen. Tapi menariknya dari sini adalah begini. Ketika saya baru menyebut begitu, perhatikan misalnya salah satu Twitter kakak Akbar Faisal. Beberapa hari lalu ya, 2 hari lalu. Dia bilang cuma satu kalimat aja, 30 dokumen. Saya langsung telepon Mas Hasto, apa sih nih 30 dokumen? Gitu kan, maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Ternyata memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang kepada Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali mengejar-ngejar, Bu Koni kalau cinta NKRI ini buka gitu kan. Satu, saya bukan pemilik. Yang kedua, ketika kita membuka sebuah rahasia negara, kita ini ya, di sini kan yang dokumen itu 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen di Sesko TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Sesko TNI. Oke? Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa berbahaya atau tidak, dan bagaimana kita harus menghandle. Sehingga saya sampaikan, saya itu berkoordinasi dengan aparat yang saya sebut aparat merah putih, baik dari polisi maupun dari TNI. Karena saya bilang ada juga banyak aparat yang tidak merah putih, mungkin orang bilangnya parcok lah dan lain-lain. Saya sebutnya antara merah putih atau tidak. Ini semuanya saya harus sebutkan karena begini, masalah dokumen menurut saya itu hanya akan keluar ketika dalam beberapa kasus partai yang oposisi kita, oke lah, kita nggak menggunakan oposisi. Tapi saya melihat begini, PDIP ini sekarang dianggap seperti seolah-olah sedang dibentuk menjadi partai musuh bersama. Oke. Aneh sekali. Padahal ketika tadi disampaikan ya oleh pada saat pembukaan tadi,
oposisi atau partai yang tidak sama dengan pemerintah itu perlu sebagai check and balance gitu. Jika ini ditekan, dan saya mengalami penekanan itu, saya nggak akan curhat di sini karena bukan tipe saya curhat, tapi penekanan itu banyak. Lawyer saya itu mundur karena diancam. Kalau terus bantu Bu Koni, kami akan menindak anak kamu, istri kamu dan lain-lain. Jadi ada tekanan seperti itu. Oke. Nah, padahal kalau semua orang ditekan seperti itu, akan terjadi resistensi eksternal. Apa sih resistensi eksternal? Dalam beberapa kasus ketika orang yang berbeda dengan pendapatnya atau berbeda alurnya dengan pemerintah, which is dia tuh maksudnya untuk check and balance, itu kemudian dia dipres terus, dia akan cari sebuah sistem di luar. Yaitu apa? Dia akan berjuang di luar sistem. Misalnya apa? Bekerja dengan institusi internasional atau Oke. aktor internasional kan banyak. Jadi Ya. sekarang jangan dipaksa. Kita ini sekarang sedang membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Ada yang berbahaya jika ini diteruskan, bahwa menganggap PDIP itu musuh bersama, seolah-olah common enemy gitu. Karena dia Oke. tidak masuk dalam KIP. Itu kan jadi aneh. Baik, Bu Koni. PDIP sebagai musuh bersama dikonstruksikan sebagai Ada musuh asumsi bersama. seperti itu Baik, sedang sebentar. Saya ke Pak Hendarsam. Pak Hendarsam, betul nggak sih ada analisa bahwa sekarang PDIP dianggap sebagai musuh bersama? Ya, kan gini kan, dinamika yang terjadi, saya ini baru dari 2 stasiun TV, kemarin juga seperti itu ada 3 stasiun TV. Bahwa kalau kita bicara PDIP sebagai musuh bersama, ya ini kan kontradiktif dengan apa yang spirit yang dikatakan dan dinyatakan oleh Bu Megawati itu sendiri sebenarnya. Bahwa khusus untuk hubungan personal antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo tidak ada masalah sama sekali dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya bahwa kedua tokoh bangsa ini kan mempunyai 2 faktor utama sebenarnya, ya, yaitu faktor historis. Mereka berdua ini pernah berpasangan untuk maju sebagai capres dan cawapres. Kemudian juga tidak pernah ada tentang masalah perbedaan atau masalah pribadi antara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek ideologis itu sendiri. Oke. Baik itu Partai Gerindra dan PDIP maupun Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Bahwa Partai Gerindra dan dan PDIP mempunyai kesamaan ideologi sebenarnya. Dan ini sebenarnya kan bisa kita lihat ya dari pernyataan Bu Mega pada saat perayaan ulang tahun dari PDIP pada saat itu menyatakan tentang masalah makan bergizi gratis. Beliau tidak memprotes atau tidak tidak menolak dan menentang masalah itu, tapi hanya Mas Bowo, coba perhatikan apakah 10.000 itu cukup atau tidak. Oke. Karena apa? Ada kesamaan ideologi. Ada kesamaan ideologi ya? Ada kesamaan. Jadi kalau bicara PDI dikatakan sebagai musuh bersama, untuk pemerintahan Pak Prabowo sudah pasti clear tidak ada tentang masalah itu. Oke, baik. Jadi, Mas Hendarsam. Saya ke ya. Mas Umam terlebih dahulu ya. Nggak ada masalah hubungan antara PDIP dengan Pak Prabowo, tapi ada gaduh politik. Sebenarnya ada apa? Apakah Mega dengan Pak Prabowo nggak ada masalah? Itu masalahnya dengan siapa? Tapi jawabannya Oke ya, barusan pernyataannya Bu Koni tentang yang beredar di dunia maya, yang katanya Bu Koni itu memegang bukti-bukti tentang pejabat-pejabat, ya, diduga pejabat-pejabat yang tidak tahu masalahnya apa kita, gitu loh. Tapi ketika ditanyakan sama host barusan di Kompas TV, Bu Koni itu berbicara tentang bukan bukti tetapi dokumen-dokumen yang dititipkan oleh Pak Hasto yang sekarang menjadi tersangka KPK tentang diduga korupsi ya Pak Hastonya. Nah, jadi Bu Koni yang menyatakan bahwasanya barusan itu bukan bukti tetapi dokumen. Kenapa tidak dikasih tahu, diflorkan di media? Katanya Bu Koni bahwasanya dokumen ini kita itu tahu bahaya enggaknya. Kita tahu seberapa besar bahayanya mereka itu kalau diflorkan ya atau dikasih tahu sama media atau sama orang-orang itu mereka katanya ya mereka tahu berbahayanya seperti apa gitu loh. Jadi
Ya mungkin ya nggak tahu juga ya. Sampai menyinggung-nyinggung kemarin ya tentang Bapak Jokowi dan Bu Riana. Ternyata Bu Koni tidak, katanya tidak membahas itulah gitu loh. Bu Koni seorang pakar militer ya. Ya begitulah katanya Bu Koni. Saya tahu dokumennya apa yang dipegang oleh Bu Koni sampai di bawah ke Rusia itu, mungkin dokumen-dokumen yang sangat penting sekali tentang pejabat-pejabat yang ada di Indonesia. Tapi Bu Koni menyimpannya dengan baik, ya, ya dokumen itu karena dititipi ya itu. Jadi yang versinya Bu Koni itu saya tidak berhak lah untuk membuka hal itu gitu loh. Yang berhak itu yang punya, saya cuma dititipi. Begitu. Sepenting apa sih sampai dibawa ke Rusia dan tingkat berbahaya seperti apa itu sampai mereka itu meneliti seperti itu gitu. Jadi kita itu penasaran juga di dalam dokumen yang dititipkan kepada Bu Koni, kita itu penasaran juga apa gitu. Tapi kalau terkait korupsi ya lebih baik diungkap saja. Kalau begini kan terkesan menyembunyikan atau menyimpan biar tidak ketahuan sama orang Indonesia atau masyarakat Indonesia gitu. Tidak tahu lah, terserah Bu Koni sana lah gitu loh, dibuka iya nggak dibuka iya gitu loh. Kan Bu Koni sendiri sama Pak Hasto dan siapa tadi itu yang tahu di dalam dokumen itu apa, tapi bukan bukti-bukti ya dokumen, tapi dalamnya Bu Koni nggak tahu, mungkin ya. Ya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan NKRI harga mati.